tadi kisah. Jadi orang itu kalau dia beriman, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di saat dia sakaratul maut, dia mau meninggal, ya ruhnya ini sebelum meninggalkan tubuhnya. Jadi orang itu kalau meninggal, ini kan rohnya kan dicabut oleh malaikat, pelan-pelan begitu. Rohnya sebelum meninggalkan tubuh, nanti datang itu para malaikat. Beberapa gerombolan malaikat, beberapa kelompok malaikat. Ini datang kepada orang yang beriman dan bertakwa tersebut. Orang ini, dia bisa melihat malaikat. Kemudian juga bisa mendengarkan malaikat, mendengarkan suara malaikat. Adapun orang-orang yang di sekitarnya, jadi kalau ada orang mau meninggal, dia beriman, bertakwa, itu didatangi malaikat, para malaikat, dia mendengar, dia melihat. Tetapi orang-orang yang di sekitarnya yang menunggui, anaknya, istrinya, atau suaminya, kerabatnya, keluarganya, temannya, tidak tahu. Kita kan nggak pernah lihat kan kalau ada orang sakit begitu mau meninggal, atau orang tua kita kan kita nggak tahu kan. Tapi ini orang yang sedang mau meninggal ini, itu melihat dan juga mendengar suara malaikat, disapa oleh malaikat. Malaikat rahmat datang kepadanya dan mengucapkan salam. Assalamu alayka ya waliyallah. Kalau dia orang soleh, ya, sampai kepada pangkat wilayah, malaikat mengatakan assalamu alayka ya waliyallah, ya. Semoga salam sejahtera untukmu wahai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lah orang ini mendengarkan salam dari malaikat, ya, kata-kata yang indah dari malaikat, maka hatinya dipenuhi dengan rasa kebahagiaan, rasa takut terhadap kematian itu hilang, sirna. Memang wajar para jamaah, namanya orang itu takut mati itu wajar memang. Nah, tapi ketika orang ini didatangi malaikat, ya, mendapatkan kata-kata indah dari malaikat, rasa takutnya hilang, rasa takut akan kematian hilang. Rasa takut akan adanya kubur itu pun hilang. Akhirnya apa? Dia berpisah, rohnya berpisah dengan jasadnya dalam kondisi bahagia, ya. Seperti itu. Beda halnya dengan beberapa orang yang lain. Jadi gini, orang itu ketika meninggal dunia, malaikat tadi kan datang, ya. Kalau malaikat rahmat, ya mereka ini tampil atau datang dengan penampilan yang menyenangkan, wajahnya bersinar, berseri-seri seperti matahari, seperti itu. Bahkan sebagian orang itu disambungkan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu, ya, tampak. Kalau kita video call dengan kerabat kita yang jauh, itu kan ya sudah langsung di hadapan kita kan. Lah, begitu juga orang ini, orang yang beriman bertakwa ini, sudah ini gunung, gedung-gedung pencakar ini kayak tidak ada. Jadi sudah nyambung dengan Rasulullah kayak kaca begitu. Seperti itu. Ketemu dengan melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Kanjeng Nabi ini tersenyum kepadanya dan memberikan kabar gembira, ya. Tapi tetap para jamaah, demikian pun orang yang beriman dan bertakwa ini tetap merasakan sakaratul maut. Rasa sakit ketika meninggal dunia itu dirasakan. Tapi tadi karena mendengarkan salam dari malaikat, dihibur oleh malaikat, maka penderitaan yang berat itu akhirnya menjadi ringan, ya. Nah, kemudian orang yang meninggal ini ada kalanya meninggal karena sakit, ada kalanya meninggalnya mendadak. Dan bukan pertanda, ya, orang mendadak itu berarti dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti, bukan pertanda seperti itu. Beberapa nabi meninggalnya mendadak. Nabi Sulaiman alaihissalam itu meninggalnya mendadak. Ayahnya Nabi Daud alaihissalam meninggalnya juga mendadak, tidak pakai sakit, meninggal begitu saja, ya. Dan Nabi Sulaiman ini seperti kita ketahui itu kan bisa bahasa binatang, bisa bahasa tumbuh-tumbuhan. Suatu ketika tumbuh tanaman di tempat sholat beliau. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, lima khuliqta, kamu diciptakan untuk apa? Kemudian tumbuhan ini menjawab, saya diciptakan untuk kehancuran rumah ini, tempat ini. Nah, akhirnya apa? Nabi Sulaiman paham bahwa ini adalah pertanda bahwa ajal beliau sudah dekat. Zun,
biar nggak panjang kamu close, kemudian kamunya lagi. Kalau panjang nggak bisa dipindah soalnya, ngerti nggak? Oke. Dikit lagi ya para jamaah ya. Jadi begitu katanya. Akhirnya Nabi Sulaiman ini paham, oh berarti ini ajal saya sudah dekat. Kemudian Nabi Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyembunyikan kematiannya. Karena Nabi Sulaiman ini seorang raja dan menguasai tidak hanya bangsa manusia, tetapi juga bangsa jin. Pada saat beliau sedang sholat begitu, sedang bawa tongkat, beliau nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada yang tahu. Jin tetap kerja. Jin ini diperintahkan dengan tugas-tugas yang berat. Nyelam ke dasar laut, ambil mutiara, bangun bangunan yang luas dan tinggi dan seterusnya. Dan memang jin ini kan usianya lebih banyak daripada manusia dan kekuatannya lebih kuat daripada manusia, seperti itu. Dan mereka kalau nggak nurut akan langsung turun siksa kepada mereka. Akhirnya Nabi Sulaiman meninggal, tidak ada yang tahu ya. Kurang lebih setelah setahun ya baru diketahui Nabi Sulaiman meninggal. Taunya apa? Karena tongkat yang dipakai oleh Nabi Sulaiman ini dimakan oleh rayap. Sehingga Nabi Sulaiman jatuh, orang-orang tahu, bangsa jin tahu bahwasanya pada saat itu Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Jadi sekali lagi ya para jamaah, bagaimanapun itu ya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau orang itu sakit ya dia berdoa, mudah-mudahan penyakit saya ini menjadi kafaroh buat saya, mengurangi dosa-dosa saya. Kadang orang itu tidak nyadar gitu ya, tiba-tiba pas dia meninggal ternyata dia itu bersih dari dosa. Kenapa? Karena pada saat dia hidup dia ditimpa sakit dan dia sabar, dan itu menjadi pembersih dosa-dosanya ya. Oleh karenanya ya sabar itu ya tapi ya. Oleh karenanya ya, kalau kita ditimpa sakit kita sabar. Mudah-mudahan ini menjadi penghapus dan pembersih dosa kita. Jadi itu para jamaah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mari kita istiqomah ya. Monggo kalau seandainya ada yang kurang jelas, kurang paham, bisa ditanyakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam.